wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ajid nahdatan watanin fil alamin lihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ajid nahdatan watanin fil alamin lihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ajid nahdatan watanin fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati guru kita, orang tua kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Saifullah Zain selaku pimpinan Ribat Zainul Qulub dan pimpinan majelis, saya tidak tahu kepanjangannya Pak Kiai. Semoga beliau beserta seluruh keluarga selalu dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh pengurus yang saya akan berikan SK-nya pada malam hari ini. Saya sebenarnya hanya mau ngasih SK aja sebenarnya Pak Kiai. Cuma disuruh berdiri nih. Masya Allah, tabarakallah. Ya mudah-mudahan silaturahim kita ini membawa berkah. Amin ya rabbal alamin. Di susunan acara yang dikasih oleh beliau dikirimkan ada nanti tarhib Ramadan. Pakai H ya, tarhib. Ya. Kadang-kadang mirip itu antara H dengan H. Kalau tarhib itu bikin orang takut dari ya. Kalau pakai H kata tarhib rahaba yurahibu, tarhib pakai H. Nah, kalau ini tarhib pakai apa? Pakai H. Itu yang tengah tenggorokan. Kan ada yang itu pangkal tenggorokan, pangkal tenggorokan. Ada yang wasatul halqi, tengah tenggorokan. Nah, yang ini kalau di Lombok itu kalau ingin fasih bacaan haknya disuruh makan cabai dulu. Pas sudah kepedesan, pas sudah. Nah, itu udah pas, sudah haknya itu. Tapi kalau kho, itu dengar orang ngorok aja udah itu kho itu. Pas ketiduran, itu udah kho ya, udah fasih bener. Hadirin hadirat rahimana wa iyyakum ajma'in. Saya tidak akan menyampaikan tentang tarhib karena nanti ada bagiannya. Supaya jangan nanti saya udah habis sudah materi tarhibnya oleh saya sendiri. Ini pengalaman Pak Kiai, mohon maaf. Saya kemarin di Bekasi diundang ke Isra Mi'raj. Saya pengisi Isra Mi'raj. Kemudian ada 2 orang sambutan. Isinya itu bahas Isra Mi'raj. Nah, ini materi saya udah habis disampaikan semua. Allah ya Rabb. Makanya ini jadi pelajaran bagi saya. Tidak akan menyampaikan tentang tarhib. Saya menyampaikan sekedar tentang Maulana Syekh saja. Ya, guru kita semua. Alhamdulillah. Yang mempertemukan kita pada jamaah di tempat yang istimewa itu adalah yakni Nahdlatul Wathon yang didirikan oleh Maulana Syekh Zainal Abidin Majid yaitu 1953. NW ya, Nahdlatul Wathon ya, yaitu 1953 didirikan oleh Maulana Syekh. Saya ingin sedikit aja untuk menjelaskan tentang beliau ya. Insya Allah, dengan izin Allah, insya Allah sekali lagi ya, orang yang berada di dalam Nahdlatul Wathon di samping mendapatkan doa secara umum lil muslimin wal muslimat, secara khusus juga lin nahdhiyin wal nahdhiyat.
Kan setiap orang membaca hizib Nahdlatul Wathon, kalau di Lombok, setiap pengajian itu biasa dengan diawali dengan namanya Fawatihul Hizbi, Fatihah Hizib, Sayyidina Muhammadin, kemudian Sahibil Hizbi. Nah, yang ketiga, wali jami'il ulama il amilin, wal awliya il arifin, wali walidina, wali masyayikhina, walil nahdiyina wan nahdiyat. Nah, secara khusus dulu didoakan nahdiyyin nahdiyat yang masuk dalam anggota nahdiyyin Nahdlatul Wathon, kemudian baru wal muslimin wal muslimat. Berarti kita mendapatkan doa itu dua kali. Pertama lin nahdiyyinnya, kemudian wal muslimin wal muslimatnya. Insya Allah ya, setiap orang yang membaca hizib maka kita kena dengan percikan doa daripada guru-guru kita. Sekilas sedikit tentang Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, pendiri Nahdlatul Wathon. Beliau itu adalah orang yang sangat dicintai oleh guru-guru beliau. Ada foto beliau berempat ya. Foto beliau berempat, Syekh Hasan Al-Masyad, Muhammad Al-Masyad. Kemudian yang kedua itu adalah mudir beliau, sekaligus guru beliau itu Syekh Salim rahmatullah. Kemudian yang ketiga yaitu Sayyid Amin Al-Qutbi. Itu ada foto beliau berempat. Karena di antara seluruh guru-guru beliau, ya kalau bahasa kita itu yang paling favorit lah gitu ya. Di antara sekian guru-guru itu adalah yang tiga ini. Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad itu adalah Sultanul Awliya, yaitu rajanya para wali. Level internasional, level dunia. Beliau mengatakan, man ahabbaka, siapa saja yang cinta kepada engkau wahai Syekh Zainuddin, uhibbu, saya cinta kepadanya. Man ahabba Syekh Zainuddin uhibbu, siapa saja yang cinta kepada Syekh Zainuddin maka aku mencintainya. Dan alhamdulillah min dzalik, sebaliknya, waman azahu, siapa yang menyakiti beliau faqad azani, maka sama artinya dia itu menyakiti aku. Itu kecintaan daripada seorang guru terhadap murid. Nah, kalau murid menyanjung guru itu biasa. Tetapi kalau guru menyanjung murid, itu udah luar biasa. Sampai Syekh Hasan Al-Masyad bukan hanya sekedar mengatakan seperti itu. Syekh Zainuddin adalah muridku dan Syekh Zainuddin sekaligus guruku. Syekh Zainuddin adalah anakku dan Syekh Zainuddin sekaligus orang tuaku. Mana ada guru yang disanjung seperti itu, ada murid disanjung seperti itu oleh guru. Dan Syekh Zainuddin itu semua nilainya itu adalah 10 dan semuanya dibubuhi tanda bintang. Saya tidak tahu sekarang istilahnya apa itu. Kalau sekarang ada namanya kom laut gitu, kom sungai, kom apa itu namanya, yang nilai-nilai tinggi-tinggi itu, di perguruan tinggi itu. Saya mohon maaf tidak nyampe kom laut Pak Kiai, tidak nyampe. Dokter saya 3,7 atau 3,8 IP saya, tidak nyampe kom laut gitu ya. Kemarin ada teman anaknya, semua nilai anaknya itu adalah A, enggak, IP-nya 4. Maulana Syekh itu bukan hanya sekedar A atau 10, tapi di samping nilainya semuanya 10 ditaruh tanda bintang. Itu karena kecerdasan, kejeniusan daripada Maulana Syekh, pendiri Nahdlatul Wathon. Kemudian gurunya yang berikutnya Syekh Salim rahmatullah. Di saat Maulana Syekh menghadap silaturahim kepada guru beliau sekaligus mudir, mengatakan, mohon maaf Maulana Syekh, sekarang murid sholatiyah itu sedikit. Kenapa? Karena aturan Saudi yang sangat ketat. Jadi kan aturan kalau kerajaan itu kan cepat berubah-ubah gitu, tidak pakai undang-undang gitu. Kapan kepingin raja begini, ya udah begitu aja. Nah, sekarang sholatiyah udah dikuasai oleh negara. Mohon maaf Syekh, pada tahun ini murid sholatiyah berkurang sedikit, terutama sekali dari Lombok. Nah, biasa karena Lombok kan kiblatnya itu adalah sholatiyah Mekah.
karena aturan yang sangat ketat. Apa kata Syekh Salim rahmatullah? Wahai Syekh Zainuddin, saya cukup murid Salatiyah itu hanya satu, tapi seperti Syekh Zainuddin, tidak perlu banyak. Satu murid Salatiyah tapi seperti Syekh Zainuddin itu sudah cukup sebenarnya. Sampai begitu kekaguman seorang guru terhadap muridnya. Itu ungkapan Syekh Salim rahmatullah. Kemudian ungkapan Syekh As-Sayyid Amin Al-Qutubi. Suatu saat Maulana Syekh ya, diminta untuk menjadi imam oleh gurunya sendiri. Beliau kan tidak nyaman. Akhirnya apa kata Sayyid Amin Al-Qutubi? Syekh Zainuddin, anta imamuna di dunia wal akhirah. Engkau adalah imamku, pimpinanku di dunia wal akhirah. Sekelas Sayyid Amin Al-Qutubi mengatakan kepada beliau, kepada Syekh Zainuddin, anta imamuna di dunia wal akhirah. Engkau itu adalah imamku, pimpinanku di dunia wal akhirah. Di dunia dan akhirat. Nah, oleh sebab itu, ini harapan besar kita mudah-mudahan dengan berada di bawah naungan Nahdlatul Wathon. Mudah-mudahan berada nanti di naungan benderanya Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Insya Allah anta ma'an ahbabta. Kita itu akan bersama orang yang kita cintai. Karena cinta kita kepada Maulana Syekh dan berjuang untuk Maulana Syekh, untuk Nahdlatul Wathon, insya Allah mudah-mudahan kita nanti bersama Maulana Syekh di surga. Amin ya Rabbil. Kalau level tidak mungkin. Kalau artinya sama levelnya, tidak lah. Sehebat apapun kita untuk nyampe, maksudnya ya, satu surga dengan dalam arti kata satu kamar, satu level, kan tidak mungkin. Setiap orang itu memiliki level derajat sesuai dengan amalannya. Nah, kalau mau ikuti amalannya Maulana Syekh, waduh, terlalu jauh ya. Ya kalau kita ibaratkan itu ya masih dengan telapak kaki aja masih belum. Kenapa? Maulana Syekh itu merintis Nahdlatul Wathon itu dengan berbagai macam ujian. Hanya mati yang belum ditemukan oleh Maulana Syekh di Lombok itu. Hanya mati yang belum ditemukan oleh Maulana Syekh. Nah, kalau secara perjuangan ya orang-orang yang tinggal di Lombok bersama Maulana Syekh luar biasa. Tapi kalau berbicara dengan organisasi, keimanan, kepercayaan terhadap organisasi, terhadap Maulana Syekh, beliau lebih hebat dibandingkan saya. Nah, kalau saya percaya kepada Maulana Syekh, kemudian berjuang untuk Nahdlatul Wathon, saya orang Lombok, langsung ketemu dengan Maulana Syekh. Wajarlah. Beliau udah ketemu dapat kiai dengan Maulana Syekh? Belum ya? Masya Allah. Di Muara Depok saya kemarin kan sampaikan hadisnya. Tuba liman ro'ani wa ana nabi. Beruntung bagi orang yang melihat aku dan beriman kepada, kata Rasulullah, sabda Rasulullah. Tubanya satu, kata-kata beruntungnya cuma satu. Tuba liman ro'ani wa ana nabi. Beruntung bagi orang yang bertemu, melihat aku, wa ana nabi, dan beriman kepadaku. Biasa. Kemudian Rasulullah mengatakan tuba wa tuba wa tuba, 3 kali itu beruntungnya. Liman lam yarani, bagi orang yang tidak melihat aku, wa amanabi, dan beriman kepadaku. Nah itulah beliaunya, tubanya 3, saya 1 aja bagi tubanya itu. Beliau tidak pernah ketemu sama Maulana Syekh, tapi masya Allah tabarakallah, perjuangannya untuk Nahdlatul Wathon luar biasa ya. Berarti tubanya, keberuntungannya itu 3 kali. Kalau saya cuma hanya 1 kali tubanya, itu keberuntungannya. Yang terakhir, supaya nanti tarhibnya lebih panjang. Saya perjalanannya jauh, dia pulang ke Limo Depok. Yang terakhir, kenapa Maulana Syekh itu sampai sangat dicintai oleh guru-guru beliau? Di samping kecerdasan beliau. Tadi kalau udah berbicara tentang kecerdasan, luar biasa. Tapi di balik kecerdasan itu yang menyebabkan beliau itu sangat dicintai oleh guru-gurunya. Bahkan sampai Sultanul Auliya. Mari waktu saya menyampaikan manakib Maulana Syekh di Tangerang, haulnya Maulana Syekh,
waktu dipercayakan waktu itu untuk menyampaikan tentang manaqibnya Maulana Syekh. Ya. Di samping Maulana Syekh itu orang yang sangat alim, tetapi Maulana Syekh itu tawadhu'nya luar biasa. Ada teman kelas beliau mendapat juara di bawah beliau. Di bawah beliau. Maulana Syekh itu juara 1 di Salatiyah itu. Kemudian ada murid beliau yang namanya Syekh Abdul Hamid bin Abdurrah. Itu jauh di bawah beliau. Tetapi Maulana Syekh itu berguru kepada orang yang di bawah beliau. Dan bukan hanya sekedar berguru saja, dicantumkan dalam biografi Maulana Syekh, di antara rentetan-rentetan guru Maulana Syekh itu adalah disebut di sana Syekh Abdul Hamid bin Abdurrah. Coba, sampai seperti itu tawadhu'nya Maulana Syekh. Mau untuk berguru kepada orang yang di bawah levelnya. Dan bukan hanya sekedar itu, dalam biografi, yang namanya biografi itu, manaqib itu mesti diabadikan. Itu dicantumkan salah satu guru itu adalah orang yang di bawah level beliau. Itu sebabnya Maulana Syekh itu sangat dicintai oleh guru beliau. Dan beliau sangat hormat terhadap teman-temannya. Dan Maulana Syekh itu orang yang selalu menjaga lisan dan hati. Itu sebabnya beliau itu sampai menjadi Sultanul Aulia, rajanya para wali, Qutubul Aqtab. Ada terakhirnya itu Al-Akbar, ditaruh Al-Akbar. Karena beliau itu Maulana Syekh adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengolah rasa, bukan hanya olahraga saja. Maulana Syekh itu olahraganya oke, pintar silat, guru silat Maulana Syekh itu. Tapi di samping itu kemampuan untuk mengolah rasa, itulah hebatnya Maulana Syekh. Karena kunci daripada surga itu adalah adanya kemampuan untuk mengolah rasa, mengolah perasaan. Suatu saat Rasulullah SAW duduk di masjid, tiba-tiba bersabda, tinggal sebentar nanti akan datang penghuni surga. Tidak lama setelah itu datang orang yang baru selesai wudhu, masih bekas wudhunya sambil tenteng sendalnya. Setelah itu di hari yang berbeda Rasulullah mengatakan nanti tinggal sebentar akan datang penghuni surga. Tidak lama setelah itu datang orang yang sama. Kemudian hari berikutnya Rasulullah bersabda, nanti tinggal sebentar akan datang penghuni surga. Dan orang yang disebut ketiga kali sama. Abdullah bin Umar itu penasaran. Ini orang apa ya amalannya itu? Kok sampai masuk dalam kategori dalam bahasa Arabnya al-mubasysyiruna, yaitu orang-orang yang diberi kabar gembira bidukhulil jannah, masuk surga padahal belum meninggal dunia. Pas yang ketiga kalinya dibuntuti oleh Abdullah bin Umar sampai rumahnya. Setelah nyampe rumahnya, Abdullah bin Umar mengatakan, wahai sahabatku, wahai saudara, saya minta izin untuk tinggal di rumah Anda 3 hari. Kenapa? Saya ada problem, ada masalah dengan bapak saya, Abdullah bin Umar. Oke, silakan, tidak apa-apa. Abdullah bin Umar itu orang istimewa. Orang istimewa datang, anak orang istimewa, ya seneng lah gitu. Selama 3 hari 3 malam riset, teliti, ini apa yang dikerjakan? Nah, ada yang terlalu istimewa. Akhirnya pas hari yang ketiga memutuskan diri untuk pamit dan mengatakan kepada tuan rumah, mohon maaf sahabatku, saya sebenarnya tidak ada problem dengan bapak saya Abdullah, bapak saya Sayyidina Umar. Cuma saya ingin tahu apa yang kalian apa yang kau amalkan, kenapa sampai Rasulullah SAW itu memvonis Anda itu menjadi orang yang akan masuk surga. Tapi saya lihat kok tidak ada yang istimewa gitu. Sholat jamaah ya sholat jamaah biasa. Kalau sholat jamaah zaman Rasulullah itu udah semua orang sholat jamaah. Itu bukan sebuah keistimewaan maksud saya. Kalau sekarang, kalau orang rajin jamaah itu istimewa berarti. Kalau sekarang gini, kalau orang yang rajin di masjid itu istimewa. Kalau zaman Rasulullah enggak, biasa-biasa aja tuh orang sholat jamaah. Sampai ada orang sholat jamaah 1 kali aja enggak sholat jamaah, langsung kebunnya itu
diimpakan itu karena gara-gara kebun tidak sholat jamaah. Kalau sekarang biasa-biasa aja. Orang nggak jamaah itu semua aja tuh santai aja tuh. Nggak ada rasa rugi itu. Zaman sekarang itu udah ada. Padahal masya Allah tabarakallah. Kalau orang mampu sholat jamaah, man sholat jamaah arba'ina yawman. Orang mampu sholat jamaah arba'ina yawman 40 hari. Tapi dengan syarat yudriku at-takbiratul ula, takbiratul ihram. Dia menemukan takbiratul ihram selama 200 waktu atau 40 hari, lahu bara'atani. Orang itu sudah bebas dari dua perkara. Pertama, bara'atun minan nar, bebas dari api neraka. Yang kedua adalah bara'atun minan nifaq, bebas daripada kemunafikan. Kayaknya menteri-menteri itu penting disuruh khuruj gitu ya. Keluar 40 hari ya. Tapi saya bukan jamaah tabligh enggak, bukan jamaah tabligh enggak. Tapi khuruj 40 hari itu lumayan itu. Bisa untuk merubah seseorang. Ada seorang bos itu sebelum dia terima karyawannya harus khuruj dulu 40 hari. Kalau mampu khuruj 40 hari, yakni sholat selama 40 kali 5 berarti 200 waktu. Kalau benar-benar itu takbiratul ihram terjaga, udah bebas dari api neraka. Yang kedua, bebas dari kemunafikan. Tapi berat juga. Saya jadi imam di masjid kadang-kadang kecolongan juga. Pas itu ketiduran. Udah ke 39 hari ke 39. Sakit perut. Masuk kamar mandi, koma. Nah, berarti ulang lagi dari pertama. Lumayan beratnya itu untuk nyampe 40 hari alias 200 waktu enggak gampang memang. Ya, lumayan berat. Ya, saya kembali tadi itu, saya mau tutup dan jadi terus. Ya, kalau berjamaah itu biasa di zaman Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, saya lihat biasa-biasa, aku enggak ada yang istimewa. Coba tolong apa rahasianya? Apa yang sebenarnya Anda lakukan? Nggak ada, cuma hanya dua aja. Apa itu yang dua itu? Satu, menjaga lisan saya. Saya jaga benar lisan saya ini, jangan sampai lisan ini menyakiti orang lain. Kemudian yang kedua adalah saya jaga hati saya. Jangan sampai hati ini tidak setuju kepada Allah di saat Allah memberikan nikmat kepada orang lain. Alias na'udzubillah min dzalik, iri hati. Nah, ini yang paling berat ya. Iri hati gitu. Semua orang bisa aja iri hati. Jangan gila-gila kami yang jadi ustadz atau jadi semua orang bisa itu. Yang namanya dijakit oleh iri hati itu. Imam Ghazali kitabnya Ihya itu dibakar. Yang bakar siapa? Sama-sama ulama. Biasa kan bagi kita sama-sama aduh itu artinya. Susah untuk bersaing gitu. Beliau kiai. Ya, terus saingannya pejabat, kayaknya tidak nyambung gitu ya. Ya ulama sama-sama ulama ustadz para ustadz. Yang bakar kitab Imam Ghazali itu adalah ulama sendiri. Kenapa? Imam Ghazali punya karya karena keikhlasannya dibaca oleh orang sekian banyak orang, bahkan sampai hampir mirip dengan orang baca Al-Quran karena gemarnya, senangnya membaca kitab Imam Al-Ghazali. Dia punya kitab, nggak tahu niatnya apa gitu. Kitab yang nggak dibaca oleh orang. Akhirnya iri hati, dibakar kitab Imam Ghazali. Dilaporkan ke Imam Ghazali. Syekh, kitab Anda dibakar. Oleh siapa? Oleh ulama ini. Langsung angkat tangan itu Imam Ghazali itu. Allahumma harakah. Ya Allah, harakahullah kama harakah kitab. Ya Allah, bakar itu orang itu sebagaimana dia bakar kitab saya. Mazakallah kama bazaka kitab. Ya Allah, robek itu orang sebagaimana dia merobek kitab-kitab saya. Allah ya Rabb. Pertama, doa da'watul mazlum mustajabah. Doa orang yang dizalimi itu adalah mustajab. Yang kedua, doa ulama dan ulama yang benar-benar menjadi ulama dikabulkan doanya Allah SWT. Malamnya ditemukan orang itu mimpi Rasulullah SAW ketemu dengan Rasulullah dan Rasulullah memerintahkan kepada sahabat pukul orang itu. Dipukul oleh para sahabat tadi ulama yang merobek
membakar ilmu zalik, dan besok paginya sakitnya naudzubillah min dzalik membawa pada kematian. Nah, oleh sebab itu sekali lagi para jamaah, yang mudah-mudahan dalam rangka untuk menghadapi bulan Ramadan ini yang perlu kita bersihkan yang tadi itu, ya, hati. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah dan taufik untuk membersihkan hati kita, sehingga ya kita menjadi orang yang istimewa dan bersih nanti ya menghadapi bulan Ramadan. Itu aja para jamaah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan dengan cerita atau sekelumit cerita tentang Maulana Syadzali itu lebih memantapkan kita gitu, untuk berada di dalam organisasi, dalam kurasi Nahdlatul Ulama, dan mudah-mudahan kita tetap selalu dalam doa Maulana Syekh. Hampir setiap pertemuan Maulana Syekh selalu berdoa mudah-mudahan kita masuk surga bighairi hisab. Itu tidak pernah doa yang dilupakan oleh Maulana Syekh. Setiap pertemuan itu selalu Maulana Syekh mengatakan mudah-mudahan kita masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab, tanpa dihitung. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jazakallahu khairan katsira. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.